Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih untuk kelas 5. Materinya yaitu bab yang ketiga, membahas tentang sedekah. Baik anak-anak, pembahasan pertama yaitu tentang pengertian sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sodakotun, yang berarti pemberian. Sedekah berarti suatu pemberian dari seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas berupa harta benda, jasa, tenaga, atau lain sebagainya, tanpa mengharapkan balasan dan hanya memohon keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya mengeluarkan harta. Sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Kita tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang jalan, berbicara sopan, menolong orang lain, dan lain sebagainya, itu termasuk sedekah. Hukum bersedekah itu sendiri adalah hukumnya sunnah. Ketika kita mau bersedekah kepada orang lain, hendaknya barang tersebut masih layak dipakai atau masih bagus. Jangan sampai kita memberikan sesuatu kepada orang lain tapi sudah rusak atau sudah tidak bagus. Kita saja tidak mau menggunakannya, apalagi orang lain. Jadi diusahakan ketika kita memberikan barang kepada orang lain, barangnya itu masih layak dipakai. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 267, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dari ayat di atas, kita diperintahkan untuk menyedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyedekahkan harta merupakan perbuatan yang baik. Harta yang disedekahkan adalah dari usaha yang baik-baik. Tidak boleh kita dilarang menyedekahkan sesuatu yang buruk yang kita sendiri tidak mau mengambilnya. Sedekah merupakan amal kebaikan yang harus dibiasakan oleh kaum muslimin sepanjang hidupnya. Bila mana ada kelebihan harta benda ataupun kelapangan waktu dan tenaga, kita berikanlah atau kita bantulah orang tersebut yang membutuhkan bantuan. Sedekah juga ada yang disebut dengan sedekah jariyah atau amal jariyah, seperti menyedekahkan harta, tanah, atau bangunan untuk dijadikan madrasah, masjid, dan yang lainnya. Jariyah mempunyai arti mengalir atau terus-menerus. Jadi, sedekah jariyah mempunyai arti memberikan harta yang kita cintai untuk kepentingan umum yang bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedekah seperti ini adalah sedekah yang pahala dan kebaikannya tidak akan putus walaupun orang yang menjariahkannya itu telah meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, idza mata banu adama in qata'a anhu amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholih yad'ulah, rawahu Muslim. Yang artinya, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau sedekah jariyah ini, walaupun misalnya kita memberikan bangunan untuk dijadikan madrasah,
sekolahan, ataupun tempat-tempat untuk belajar atau untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita walaupun sudah meninggal dunia, kita akan tetap mendapatkan pahalanya terus-menerus sepanjang tempat tersebut masih digunakan untuk kebaikan. Selama tempat tersebut masih digunakan untuk kebaikan, selama itu pula kita akan mendapatkan pahalanya terus-menerus walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu syarat-syarat bersedekah. Syarat-syarat bersedekah di sini ada 4. Yang pertama yaitu hartanya halal dan baik. Ketika kita ingin bersedekah kepada orang lain, itu hartanya itu harus halal atau dari usaha yang kita lakukannya itu halal, tidak boleh hasil mencuri ataupun hasil dari yang diharamkan oleh agama Islam, itu tidak boleh disedekahkan. Kemudian yang kedua, syaratnya yaitu harus ikhlas karena Allah, tidak boleh ada niatan selain ikhlas karena Allah, misalnya karena ada niatan ingin dipuji oleh orang lain biar dikatakan orangnya dermawan. Kemudian syarat bersedekah yang ketiga yaitu tidak ria atau menyebut-nyebut kebaikan kita yang telah kita lakukan. Misalnya hari ini kita bersedekah, ya udah nggak usah diingat-ingat lagi, jangan sampai disebut-sebutkan atau diceritakan kepada orang lain. Kemudian syarat yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Ketika kita mau memberikan sebagian dari harta kita, itu harus dengan baik memberikannya, jangan sampai orang yang menerimanya itu merasa tersakiti atau merasa tersinggung. Kemudian sekarang rukun sedekahnya. Rukun sedekah semuanya ada 4 juga di sini. Yang pertama yaitu ada pemberi, orang yang memberinya. Kalau misalnya nggak ada orang yang memberi, nanti tidak akan terjadi yang namanya sedekah. Ada pemberi, kemudian tidak ada penerimanya. Rukun sedekah yang kedua yaitu penerima. Ada orang yang mau memberi, tapi tidak ada orang yang mau menerima sedekah tersebut. Nanti itu juga tidak akan terjadi yang namanya sedekah, karena tidak ada orang yang mau menerima sedekahnya. Ada pemberi dan ada juga orang yang mau menerima, tapi tidak ada barang yang mau diberikannya. Itu juga nanti tidak akan terjadi yang namanya sedekah. Rukun sedekah yang ketiga ini adalah ada barangnya atau barangnya itu milik sendiri dan barangnya tersebut memiliki manfaatnya. Itu rukun sedekah yang ketiga. Kemudian rukun sedekah yang keempat yaitu ijab kabul. Adanya serah terima. Si pemberi menyerahkan, kemudian si penerima menerima barang yang telah diberikan oleh si pemberi. Kemudian materi yang terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah hikmah melaksanakan sedekah. Di sini ada beberapa hikmah melakukan sedekah. Yang pertama, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, membantu meringankan beban orang lain yang membutuhkan. Ketika kita memberikan kepada orang lain sebuah harta misalnya, di situ nanti akan bisa meringankan beban orang yang membutuhkan. Kemudian hikmah yang ketiga, menambahkan keberkahan pada harta yang kita miliki. Ketika harta kita yang dimiliki sudah dikeluarkan sedekahnya ataupun zakatnya, nanti harta yang kita miliki akan semakin berkah. Kemudian yang keempat, menghidupkan sifat pemurah atau dermawan. Ketika kita memberikan kepada orang lain, berarti di situ terjadilah menghidupkan sifat dermawan atau saling berbagi. Kemudian yang kelima yaitu menumbuhkan semangat persaudaraan, saling menjaga dan mengasihi antara satu sama lainnya. Ketika kita saling berbagi, nanti di situ akan terjalin persaudaraan yang erat, karena kan di situ saling membantu. Kemudian hikmah yang keenam, menciptakan kehidupan yang rukun dan sejahtera. Dan yang ketujuh, sedekah dapat menghapus dosa-dosa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya
Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang terakhir, hikmah melaksanakan sedekah yang kedelapan adalah sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan malah akan menambah banyak harta yang kita miliki. Karena di situ harta kita akan semakin berkah. Kemudian Allah akan menambahkan lagi hartanya kepada kita karena kita telah bersyukur. Sampai di sini udah paham ya anak-anak? Kalau misalnya udah paham, mungkin cukup sekian pembelajaran fikih untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.